Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang manakib dan karomah Habib Noh dari Singapura. Negeri Melayu yang berpenduduk mayoritas Chinese dan beragama Nasrani, ternyata tetap melestarikan tradisi dan peninggalan bersejarah kaum muslimin. Misalnya karamat Habib Noh. Makam sufi yang berusia lebih dari sahabat itu tetap terpelihara dengan baik. Di ketinggian sebuah bukit terlihat bangunan yang dikelilingi taman asri, bersih dan tenteram. Dari jalan Palmer, semua tampak jelas. Burung-burung merpati yang bebas berterbangan atau bertengger di sekitarnya menambah kesejukan suasana di tengah kesibukan bandar raya negeri Singa tersebut. Penduduk setempat dari rumpun Melayu atau kaum mualaf, juga orang-orang dari berbagai negeri, seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia masih banyak menziarahi tempat yang dikenal sebagai keramat Habib Noh ini. Keramat Habib Noh ini dibangun pada 1890 oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Sagof. Bangunan di atas bukit itu, orang harus melalui 49 anak tangga untuk mencapainya, dibiayai para dermawan. Di masa lalu pemeliharaan tempat keramat itu dilakukan oleh para sukarelawan, yaitu orang-orang yang percaya dan mengharap berkah dari memelihara makam wali sakti itu. Tetapi sejak 1936 ditangani Dewan Muslim dan Hindu, yang akhirnya dialihkan kepada Muslim Council of Singapore, MUIS. Sekarang makam tersebut dijaga dan dirawat oleh seorang imam dibantu asistennya. Tugasnya antara lain menertibkan para peminta-peminta. Para peziarah yang ingin memberikan uang kepada para pengemis diminta untuk menyerahkannya kepada mereka, lalu sang asisten imam akan membagi-bagikannya dengan sama rata. Penduduk di sekitar makam pun masih meneruskan tradisi menyumbang sesuatu bagi kepentingan peziarah, dari mulai memberikan makanan sampai kipas angin. Batu nisan makam dililit kain berwarna kuning terang, yang diasosiasikan dengan kesucian, sementara makamnya diselimuti kain hijau, warna yang selalu dihubungkan dengan Islam. Harumnya wewangian dan bunga memenuhi segenap ruangan makam. Di luar, berterbangan dan bertengger bebas burung-burung merpati sehingga menambah keyakinan para peziarah bahwa makam ini memang amat keramat. Burung, ayam dan kelinci pun merasa aman di sana. Siapa sebenarnya Habib Noh? Mengapa ia masih sangat dihormati meski telah meninggal sahabat lalu? Sayyid Noh bin Muhammad Al-Habsyi atau Habib Noh, begitu panggilannya, datang ke Singapura dari Kedah, Semenanjung, Malaysia. Setelah Sir Stamford Raffles menduduki Malaysia, ia bermukim selama 30 tahun. Namun ia tetap sering berkeliling Malaysia, kebanyakan ke Johor Bahru, untuk berdakwah. Semasa hidupnya, Habib Noh sangat memperhatikan anak-anak serta orang miskin dan melarat. Ia selalu memberikan anak-anak permen dan menyumbangkan uang untuk orang miskin. Ia amat dicintai orang yang mengenalnya. Tidak aneh bila Habib Noh selalu dikelilingi teman-temannya. Ia juga rajin berziarah kubur, berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, meskipun ia tidak mengenalnya secara pribadi. Menurut catatan, Habib Noh menikah dengan Encik Hamidah yang berasal dari Provinsi Wellesley, Penang. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Sarigah Badaniyah. Kemudian Sarifah Badaniyah menikah dengan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Satri di Jelutong, Penang. Dari pernikahan itu mereka memiliki seorang putri bernama Sarifah Rukayah yang menikah dengan Syekh Alwi bin Ali Al-Junaid. Dari pasangan inilah Habib Noh memperoleh 5 cicit, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah, Sarifah Musnah, Sarifah Zainah, dan Sarifah Zubaidah. Habib Noh sendiri memiliki 3 orang adik laki-laki. Mereka adalah Habib Arifin, dan Habib Zain, keduanya meninggal di Penang. Dan yang termuda Habib Salikin yang meninggal di Dai, Indonesia. Tidak mengherankan jika orang seperti Habib Noh, pendakwah yang banyak beramal, dianugerahi kemampuan istimewa. Banyak yang percaya, ia memiliki kemampuan untuk menghilang dan terlihat berada di beberapa tempat pada saat yang sama. Konon, ketika ia berada di Singapura, ada beberapa orang, pada saat yang sama, melihatnya sedang berdoa di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Kelebihan yang muncul dari rasa cintanya terhadap anak-anak. Pernah ia menyembuhkan luka di kaki seorang anak, hanya dengan meletakkan tangannya di atas luka tersebut sambil berdoa. Hanya dalam beberapa saat, si anak itu dapat berlari kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengannya. Ayah si anak yang begitu bahagia, memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih.
Habib Noh menerima hadiah itu, tapi kemudian menyerahkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dikisahkan Habib Noh pernah menembus hujan badai untuk menyembuhkan sakit seorang anak. Ia berjalan ke paya lebar dari rumahnya di Teluk Belanga. Ketika ia tiba di tempat pasiennya, percaya atau tidak orang tua si anak yang sakit tadi menyaksikan bahwa jubah Habib Noh tetap kering, tidak basah, atau tanda-tanda lain layaknya orang yang kehujanan. Di lain waktu Habib Noh pernah terbangun dari tidurnya, karena suara tangis anak kecil berkepanjangan. Ia kemudian menyadari bahwa tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin. Jelas itu tangis bocah yang kelaparan. Habib Noh lalu mengambil daging buah kelapa, diperas menjadi santan, dan dicampurnya dengan air. Setelah itu dibacanya sebuah doa, atas kehendak Allah, santan itu berubah jadi susu dan untuk sementara dapat menghentikan tangis kelaparan bocah papa tersebut. Habib Noh juga dengan kekuatannya yang akurat membaca pertanda, seakan-akan ia bisa tahu apakah seseorang membutuhkan bantuan atau mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Konon, ada seorang pria India, Muslim yang akan mengunjungi keluarganya di India dengan menggunakan kapal laut. Secara rahasia ia bernazar bila dapat kembali ke Singapura dengan selamat, ia akan memberi hadiah kepada Habib Noh. Saat tiba kembali di Singapura, ia sangat terkejut mendapati Habib Noh telah menunggunya di pelabuhan. Habib Noh berkata, "Saya yakin Anda telah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya." Dengan terkejut si India itu menjawab, "Katakan, wahai orang bijak, apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu." Sang Habib berkata lagi, "Saya ingin memiliki beberapa gulung kain kuning, yang akan saya berikan kepada orang miskin dan anak-anak." Yang diminta kain itu pun kemudian memeluk Habib Noh dan sambil menangis, ia berkata, "Demi Allah aku sangat bersedia untuk menghadiahkannya kepada orang yang dimuliakan Tuhan karena kebaikannya terhadap kemanusiaan. Berikan aku waktu 3 hari untuk mempersembahkan kepadamu." Dan orang India itu pun menepati janjinya. Habib Noh rupanya sudah merasa bahwa ia akan segera meninggal dunia. Beberapa hari sebelum saatnya tiba, ia melakukan apa saja agar dapat menyampaikan sebanyak mungkin nasihat kepada teman-temannya yang dicintai. Beberapa kata bijak yang patut kita ingat adalah, jangan serakah akan harta dan materi yang bersifat duniawi, atau memiliki perasaan benci kepada siapapun sepanjang hidupmu. Pada akhir Juli tahun 1866, pada usia 78 tahun, Habib Noh meninggal di kediaman Johor Temenggong Abu Bakar di Teluk Belanga. Ketika berita meninggalnya menyebar, banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk para mualaf dan penduduk dari pulau tetangga, datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan semua kusir di Pulau Singa menghentikan kegiatannya mencari uang, untuk mengantarkan orang tua, wanita, dan anak-anak ke pemakaman secara gratis. Namun sebelum rombongan meninggalkan kediaman Temenggong menuju pemakaman Muslim Bidari, terjadi sebuah peristiwa, keranda tidak bisa bergerak meski puluhan orang telah mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Suasana panik dan tangis hampir-hampir tak terbendung. Untunglah saat itu seorang kerabat ingat pesan terakhir almarhum. Sebelum wafat, rupanya Habib Noh pernah berwasiat kepada kerabatnya bahwa ia ingin dimakamkan di puncak Gunung Palmer, sebuah pekuburan kecil. Namun entah mengapa, di hari itu kerabatnya melupakan pesan tersebut. Begitu para kerabat dan sahabatnya memutuskan hendak membawa jenazah ke tempat yang diwasiatkan, keranda menjadi enteng, dipikul dari bahu ke bahu, bak melayang mendaki bukit, diiringi gemuruh takbir. Hingga sekarang makam di sebelah gedung YMCA, atau yang dikenal sebagai Baseway Building, itu tetap diziarahi orang. Meskipun ia telah pergi, tinggal makamnya yang dikeramatkan, ada sebuah keajaiban yang masih diingat penduduk Singapura. Ketika Perang Dunia II, tanpa ampun sebuah bom menghancurkan area di Gunung Palmer, termasuk taman pemakaman yang ada di sana. Tetapi sungguh ajaib, keramat Habib Noh tetap berdiri tegak seakan tak tersentuh sama sekali. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.